Nah, silahkan Mas Derajat lakukan identifikasi komponen pada starting motor, identifikasi setiap terminal-terminalnya, dan silahkan jelaskan cara kerja masing-masing komponen. Baik Pak, sebelumnya saya jelaskan dulu untuk masing-masing komponennya, terminalnya. Jadi pada starting motor ini kan dia pakai dua starting motor untuk besi 2000 ya Pak ya. Di sini ada safety relay yang kecil ini, terus yang atas ini solenoidnya yang dalamnya pull in dan hole in coil. Terus di sini body starter motornya yang dalamnya armatur. Untuk terminalnya pada safety relay ini sini ada konektor Pak. Cabut ya Pak? Silakan. Nah, di sini yang terminal dari safety relay. Di sini ada dua kabel, terminal R dan S, Pak. Terminal S ini yang dari C starting switch dan R ini dari alternator. Oke, lanjut. Lalu di sini ada terminal B dari baterai yang ke solenoid maupun B yang menuju ke safety relay. Lalu ada terminal M. Ini terminal M yang menuju starter motor yang armaturnya. Dan juga terminal C. Ini yang dari outputan safety relay untuk mengaktifkan starting motor ini, Pak. Oke. Untuk cara kerjanya, ketika case switch posisi start, yaitu dari arus dari C starting switch akan masuk di salah satu kabel ini yang kabel S, Pak. Dia masuk ke safety relay untuk memberikan arus yang menuju C starting motor. Ini nanti akan mengaktifkan pull in coil dan hole in coil, sehingga pinion starting motor ini akan bergerak maju dan juga untuk memotor starting motornya, Pak. Tapi ketika unit sudah berputar atau running, dari terminal ini nanti yang dapat arus yaitu terminal R nya. Ketika terminal R dapat arus, maka safety relay ini berhenti bekerja dan starting motor juga berhenti bekerja, Pak. Nah, untuk pengecekannya biasanya saat servis itu, Pak, kita cek pada arus dari starting motor ini untuk pengecekan schedule-nya menggunakan tang ampere ini, Pak. Ya. Gimana, coba simulasikan? Ini tang ampere. Jadi ketika posisi start, kita pasang dulu tang ampernya, dan ini pointernya diarahkan ke 600 ampere, Pak. Karena ini kan ampernya besar. Kita pasang ke sini kabel B dan posisikan case switch start, Pak. Kita lihat untuk nilainya ini. Nilainya ini sesuai standar ampere daripada starting motor ini. Misalkan ini kan spesifikasinya 11.000 watt ya, Pak ya. Dengan tegangannya 24 volt. Jadi 11.000 dibagi 24 volt, dia rata-ratanya ampernya itu 400 ampere, Pak. 400. Ya, aktual pengukuran selama ini berapa? Di bawah 400, Pak. Di bawah 400. Ya. Jadi nanti kalau di atas 400 lebih, dia akan ada indikasi bahwa starting motor ini berat atau mau rusak gitu, Pak. Biasanya itu di angka 600-an itu harus sudah diganti sebelum dia rusak seperti itu untuk maintenance-nya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Itu untuk yang pengecekan ketika fungsi ya, itu pengecekan fungsi. Ya. Tapi biasanya ada juga untuk pengecekan untuk misal pengecekan pull in coil atau hole in coilnya kan harus dilepas dulu, Pak, biasa untuk pengecekannya itu. Oke. Mungkin itu dulu, Pak, untuk yang dulu. Ya di Oke, unit. Ada pertanyaan ya dari yang Anda jelaskan tadi Anda ada sebutkan safety relay. Ya. Safety relay itu terminalnya apa aja? Terminal safety relay itu ada R. Jumlahnya berapa jumlahnya? Ada
5 Pak. Apa? Ada R, R, kemudian S, S, B, B, C sama E Pak. C sama E. Ya, Tadi R sama S kumpul jadi satu di konektor itu ya, ya, yang kecil. Kemudian yang B ngikut di terminal B-nya magnetic switch. ya di sini. Ya, kemudian yang C C. ngikut di terminal C-nya magnetic switch juga. Mm-mm. Kemudian yang E langsung ke Ke body. body ini Pak. Ya, Nah, oke, itu safety relay ya. ya, Kemudian di magnetic switch-nya. Nah, tadi Anda sempat bilang ada pull in coil dan hole in coil. ya, Untuk bisa kita melakukan pemeriksaan pada dua lilitan tersebut, pull dan hole itu, memastikan kondisinya dua-duanya itu bagus secara pengukuran ya. Itu Ya. bagaimana caranya? Pertama kita ukur dulu untuk pakai ohmmeter dulu Pak ya. Kita posisikan pointernya pada posisi ohm. Pertama kita cek dulu yang hole in coil. Gimana? Hole in coil itu kita cek dari terminal C sama sini sama ground body Pak. Jadi karena dia kan hole in coil, dia terhubung ke body langsung. untuk groundnya ya. Ya, Nah, iya. Indikasi dia bagus sama tidak bagus gimana hasil pengukurannya? jadi untuk hasilnya bagus, dia terhubung membaca pada hambatan tertentu, dia terhubung Pak. Terus kalau tidak bagus, di ohmmeternya tidak terhubung seperti itu dari C ke groundnya. Dan untuk pull in coilnya, dia pengukurannya dari C menuju yang M sini Pak. Cuma ini kabelnya harus dilepas dulu, kabel M nya. Jadi dia nanti bacanya dari coilnya pull in coil seperti itu. Jadi groundnya beda ya? Beda Pada ground aja. ya. Oke. Nah, kemudian tadi ketika engine-nya itu running, nanti secara otomatis safety relay bekerja. Safety relay tadi berfungsi untuk apa? Safety relay dia sebagai pertama untuk mengaktifkan ini tadi waktu start ya Pak ya, kan melewati safety relay. Kedua dia sebagai safety ketika engine itu sudah running, dia otomatis akan memutuskan arus yang menuju ke starting motor untuk berhenti bekerja seperti itu Pak. Jadi tidak terputar oleh putaran engine seperti itu. Dari dapat inputan dari tegangan R alternator yang masuk ke sini Pak. Berapa tegangan R alternator yang masuk ke terminal R-nya safety relay? Di sini 27,5 Pak yang masuk ke sini kalau sudah running itu. 27,5 ya. Ya.